Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Di Antara Cinta dan Penyesalan. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Pagi itu, seperti kebanyakan pagi lainnya, Adeva Zafira sudah terjaga lebih awal. Pemandangan dari jendela dapur rumahnya yang sederhana memberikan kedamaian tersendiri. Dari sana, ia bisa melihat deretan pohon kelapa yang melambai pelan oleh hembusan angin, seolah ikut menyambut hari baru. Adeva, seorang istri yang penuh perhatian, memulai rutinitas paginya dengan mempersiapkan sarapan untuk suaminya, Hasmi, dan kedua anak mereka, Aldo dan Hana. Tangan-tangan lembutnya bergerak cekatan, memotong sayuran dan menyiapkan nasi goreng yang menjadi favorit Hasmi. Di ruang makan, meja sudah tertata dengan rapi, dengan piring-piring dan gelas-gelas yang menanti untuk dipenuhi sarapan. Adeva selalu merasa bahwa inilah momen terindah dalam hidupnya, melihat keluarga berkumpul, berbagi momen bersama, dan merasakan kehangatan yang menyelimuti rumah mereka. Hari-hari seperti ini adalah bagian dari kebahagiaan yang sudah dibangun bersama Hasmi selama bertahun-tahun. Keluarga kecil mereka penuh dengan cinta dan kasih sayang yang tak terbatas. Adeva merasa hidupnya lengkap. Suaminya, Hasmi, adalah pria yang sangat ia cintai. Sejak pertemuan pertama mereka di sebuah acara reuni teman-teman kampus, Adeva sudah tahu bahwa Hasmi adalah pria yang berbeda. Meskipun tampak serius dan kadang terlihat sedikit kaku, Hasmi adalah pribadi yang penuh perhatian dan peduli, terutama kepada keluarganya. Hasmi, yang kini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan ternama, adalah sosok yang sangat pekerja keras. Meskipun kehidupannya sibuk, ia selalu berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Setiap malam, ia pulang tepat waktu, meluangkan waktu untuk bercengkerama dengan anak-anak mereka dan menghabiskan waktu bersama Adeva. Adeva sangat menghargai perhatian suaminya, apalagi setelah mereka dikaruniai dua anak yang lucu dan pintar. Aldo, yang kini berusia 10 tahun, adalah anak yang penuh rasa ingin tahu dan senang sekali belajar. Hana, yang berusia 7 tahun, penuh dengan energi dan selalu berhasil menceriakan suasana rumah. Adeva dan Hasmi sering menghabiskan malam mereka di ruang keluarga setelah anak-anak tidur, berbincang tentang berbagai hal, baik itu tentang pekerjaan, kehidupan, atau bahkan sekadar bercanda ringan. Saat itu, dunia terasa berhenti. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi Adeva selain mendengarkan suara tawa suaminya yang lepas dan penuh kehangatan. Pagi itu, saat sarapan sudah disajikan dengan sempurna, Hasmi datang dengan senyuman hangat di wajahnya. "Pagi, sayang," ucapnya sambil menatap Adeva penuh kasih. "Sarapan sudah siap." "Pagi, Mas," jawab Adeva dengan senyum manis, menatap suaminya yang kini duduk di meja makan. "Iya, semua sudah siap." Sarapan itu terasa sempurna. Nasi goreng yang baru saja dimasak masih hangat, dan jus jeruk segar terhidang di sampingnya. Adeva menatap wajah suaminya, yang tengah menikmati makanannya dengan lahap, dan untuk sesaat, ia merasa bahwa hidup mereka sudah sangat sempurna. Hasmi, yang dengan sabar mengunyah makanannya, sesekali menoleh ke anak-anak mereka, yang tampaknya sudah mulai sibuk dengan aktivitas masing-masing. "Aku beruntung punya kamu, sayang," ujar Hasmi dengan penuh rasa syukur. Matanya yang lembut menatap Adeva. "Kamu selalu membuat semuanya terasa indah." Adeva tersenyum, merasa hatinya penuh dengan cinta. "Aku juga beruntung punya kamu, Mas. Kita punya keluarga yang bahagia." Setelah sarapan, Hasmi bersiap untuk pergi ke kantor. Seperti biasa, ia mengenakan setelan jas formal, menambahkan dasi yang rapi di lehernya, dan menyarungkan jas hitam ke tubuhnya. Sebelum pergi, ia mencium pipi Adeva dengan lembut, lalu menatap kedua anak mereka yang kini sibuk dengan sarapan dan mainan. "Aldo,
"Hana, semangat belajar ya. Jangan bikin ibu repot," katanya dengan suara yang lembut, sebelum melangkah keluar. Adeva memandang kepergian Hasmi dengan rasa bangga. Walaupun terkadang Hasmi terkesan serius dan sibuk dengan pekerjaan, Adeva tahu bahwa suaminya adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Dia selalu memastikan keluarga mereka tidak kekurangan apapun, baik materi maupun kasih sayang. Setelah kepergian Hasmi, Adeva mulai mengurus rumah dan mempersiapkan segala kebutuhan anak-anaknya. Seperti biasa, ia merasa nyaman dengan rutinitas yang ada. Bagi Adeva, menjadi seorang istri dan ibu adalah tugas yang tidak pernah ia rasa berat. Menjaga rumah, melayani suami, dan merawat anak-anak adalah hal yang sangat ia nikmati. Ia merasa bahwa inilah tujuan hidupnya, untuk membuat suami dan anak-anaknya merasa bahagia dan dicintai. Hari-hari mereka seperti berlalu begitu cepat. Adeva merasa bahwa hidupnya berjalan dengan lancar. Tidak ada yang berubah. Semua terasa sempurna. Kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan penuh cinta dan pengertian. Namun, meski demikian, dalam hati kecil Adeva, ada perasaan yang terkadang membuatnya merenung. Perasaan itu datang tanpa alasan yang jelas. Apakah perasaan ini hanya cemas karena terlalu mengkhawatirkan Hasmi yang kadang terlambat pulang? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam yang membuatnya merasa seperti ada yang kurang? Meskipun ada perasaan itu, Adeva berusaha menepisnya. Mungkin itu hanya perasaan sesaat. Mungkin karena ia terlalu banyak berpikir. Tapi hati kecilnya tetap berbisik, membuatnya terus bertanya-tanya. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Namun, tanpa ia sadari, ada hal-hal kecil yang mulai mengganggu ketenangannya. Terkadang, Hasmi terlihat berbeda. Ia lebih sering pulang terlambat dari biasanya, dan jika ditanya, ia akan memberikan alasan yang terdengar tidak terlalu meyakinkan. Ponselnya, yang dulunya selalu terbuka, kini sering terkunci. Dan meskipun Hasmi tetap perhatian, ada hal-hal yang mulai berubah, hal-hal yang terasa samar, namun cukup untuk membuat Adeva mulai merasa ada jarak yang tak terlihat. Adeva memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Mungkin itu hanya perasaan berlebihan, atau kecemasannya sebagai seorang istri yang terlalu khawatir. Tetapi, semakin lama, semakin banyak kejadian yang membuat perasaan itu semakin kuat. Dan akhirnya, pada suatu malam, saat Hasmi pulang terlambat lagi, Adeva tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia merasa harus mencari tahu lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya? Apakah ada sesuatu yang telah berubah dalam hubungan mereka? Hari-hari terus berlalu, dan meskipun Adeva berusaha menikmati hidupnya dengan penuh semangat, ada rasa cemas yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ketidakpastian itu datang begitu perlahan, mulai mengendap, merayap ke dalam kesadarannya. Ada perubahan kecil yang tidak bisa ia abaikan. Meski Hasmi masih terlihat seperti suami yang penuh perhatian, ada sesuatu yang tak terucapkan, sebuah jarak yang mulai tercipta tanpa alasan yang jelas. Malam hari, ketika anak-anak sudah tidur, Adeva duduk di ruang tamu sambil memandangi jam dinding yang berdetak pelan. Waktu seolah berjalan lebih lambat, dan hatinya tak bisa lepas dari perasaan yang terus mengusik. Hasmi, yang semula selalu pulang tepat waktu, kini seringkali datang lebih larut, terkadang lebih dari 2 jam setelah waktu yang biasa. Tidak ada yang berubah dalam cara mereka berinteraksi. Hasmi masih berusaha tampil baik di hadapan anak-anak dan dirinya. Namun Adeva merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak ia ketahui. Apa yang terjadi, Hasmi? Tanya Adeva dalam hati. Ia sudah berusaha menahan perasaan ini, mencoba untuk tidak berpikir negatif. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa tidak enak itu terus meningkat. Setiap kali Hasmi pulang dengan ekspresi yang tampak lelah dan terburu-buru, hatinya terasa kosong. Adeva mulai merasa seperti ada yang hilang, sesuatu yang seharusnya hadir antara mereka. Pagi itu, setelah Hasmi pergi bekerja, Adeva memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa.
Ia merasa harus mencari tahu lebih banyak. Mungkin ini hanya perasaan berlebihan, tetapi hatinya terus membisikkan bahwa ada yang tidak beres. Dia merasa, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang harus ia ungkapkan. Meskipun ia tahu bahwa melanggar privasi suaminya adalah hal yang tidak sepantasnya dilakukan, perasaan penasaran yang mengguncangnya tak bisa ia tunda lebih lama. Adeva memutuskan untuk mengamati ponsel suaminya. Biasanya, ponsel Hasmi diletakkan di atas meja ruang tamu atau di tas kerja yang ia bawa. Adeva merasa sedikit bersalah, namun di sisi lain, rasa ingin tahunya lebih besar. Ia tak bisa lagi hanya berpangku tangan dan membiarkan ketidakpastian ini menghantui pikirannya. Hari itu, saat Hasmi berada di kantor, Adeva memutuskan untuk mengecek pesan-pesan di ponsel suaminya. Hatinya berdegup kencang saat ia membuka aplikasi pesan yang ada di ponsel itu. Tak ada pesan yang mencurigakan pada awalnya. Beberapa pesan singkat dari rekan kerja dan klien, beberapa pengingat jadwal pertemuan, dan pesan dari keluarganya. Namun, di bagian bawah layar, Adeva melihat satu nama yang membuat dadanya sesak. Clarissa. Clarissa? Adeva tidak mengenal nama itu. Namun, saat ia memandangi pesan-pesan itu lebih dalam, hatinya seakan terhenti. Pesan-pesan antara Hasmi dan Clarissa terlihat sangat akrab, penuh dengan candaan, bahkan beberapa di antaranya sangat pribadi. Aku merindukanmu, Clarissa. Ketika kita bersama, dunia seakan milik kita berdua. Tulis Hasmi dalam sebuah pesan yang membuat hati Adeva tercekat. Adeva merasa seperti terhempas. Ia tahu sudah cukup lama ada yang aneh, tetapi ini jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Clarissa, wanita itu. Siapa dia sebenarnya? Apakah dia hanya teman kerja? Atau ada sesuatu yang lebih antara mereka? Meskipun pesan-pesan itu tidak langsung menunjukkan hubungan romantis, ada kata-kata yang terlalu intim untuk sekadar seorang kolega. Adeva membaca setiap kalimat dengan cemas, merasa dunia di sekelilingnya perlahan runtuh. Apa ini? Apa maksudnya semua ini, Hasmi? Pikir Adeva. Tangan yang memegang ponsel suaminya kini gemetar. Hari itu, seluruh semangatnya seakan menguap. Adeva merasa hancur. Hatinya remuk oleh kenyataan yang belum sepenuhnya ia ketahui. Namun, satu hal yang pasti, ia tak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Adeva tahu, suatu hari nanti, ia harus menghadapi suaminya dan menanyakan kebenaran yang ada. Saat Hasmi pulang malam itu, Adeva sudah siap. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya, dan kecemasan yang menekan dada membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Hasmi, seperti biasa, masuk ke rumah dengan senyum yang tak pernah pudar. Namun kali ini, senyumnya terasa berbeda di mata Adeva. Ada yang tidak ia sukai, seolah ada yang disembunyikan. "Apa kabar, Mas?" tanya Adeva dengan suara yang lebih dingin dari biasanya. Hasmi menatapnya dengan senyum tipis. "Baik, sayang. Lelah sedikit dari pekerjaan, tapi tidak ada yang serius. Aku bawa makan malam untukmu dan anak-anak." Adeva mengangguk, namun hatinya tidak tenang. Ia merasa harus segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang telah ia temukan. Dengan suara yang lebih tegas, Adeva bertanya, "Mas, aku ingin tahu tentang Clarissa." Hasmi terdiam. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Adeva melihat keraguan di matanya, seolah-olah ia sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Clarissa? Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan itu?" Jawab Hasmi dengan nada agak gugup. "Aku melihat pesan-pesanmu, Mas. Aku tahu apa yang terjadi," ujar Adeva, memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Suasana di ruang tamu menjadi sangat tegang. Adeva merasa udara sekitar seolah semakin berat. Hasmi terdiam lama, seolah berjuang melawan perasaan bersalah yang kini jelas terlihat di wajahnya. "Adeva, dengar dulu. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Clarissa hanya rekan kerja," kata Hasmi. Namun kata-katanya terasa terburu-buru dan kurang meyakinkan.
Apa itu hanya rekan kerja, Mas? Tanya Adeva dengan suara yang penuh amarah yang terpendam. Apa kamu pikir aku bodoh? Apa kamu kira aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di antara kalian? Hasmi terdiam, tidak bisa lagi mengelak. Adeva tahu bahwa suaminya tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia melihatnya dengan tatapan tajam, tatapan yang penuh kekecewaan. Apa kamu ingin aku terus berpura-pura, Hasmi? Tanya Adeva. Suaranya kini mulai melemah. Kamu harus memilih, Mas. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Hasmi terlihat bingung, terjebak dalam dilema yang sulit. Adeva menunggu jawaban dengan sabar, meski hati kecilnya sudah mulai merasa berat. Ia tahu keputusan ini akan menjadi titik balik dari segala yang mereka bangun bersama. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Adeva duduk di ruang tamu dengan mata yang tak mampu lepas dari pemandangan di luar jendela. Pandangannya kosong, jauh, dan hampa, seperti dunia di sekitarnya yang tiba-tiba berubah menjadi kabut tebal. Hatinya bergejolak, penuh amarah dan kekecewaan, namun ada rasa kesedihan yang lebih dalam, yang perlahan meresap dan memenuhi setiap sudut pikirannya. Semalam, setelah percakapan dengan Hasmi, ada sebuah keputusan yang tak bisa ia hindari. Keputusan yang memisahkan mereka dalam cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Hasmi tidak memberi jawaban pasti saat Adeva memberinya pilihan, antara dirinya atau Clarissa. Suaminya hanya terdiam, bingung, seperti orang yang terjebak dalam pilihan yang sangat sulit. Di mata Adeva, itu sudah cukup. Ia tahu Hasmi telah memilih untuk mempertahankan rahasia. Dan rahasia itu lebih penting baginya daripada kebahagiaan mereka. Adeva merasa, jika cinta yang mereka miliki sejatinya masih ada, Hasmi seharusnya memilihnya tanpa keraguan, tanpa takut untuk menghadapi kenyataan. Tetapi Hasmi tidak melakukannya. Ia memilih untuk menghindar, untuk menutup matanya terhadap kenyataan yang telah terungkap. Adeva tidak bisa lagi berdiam diri. Hatinya yang penuh luka ini akhirnya memutuskan untuk menuntut kejelasan, mungkin bahkan berakhir dengan keputusan yang lebih pahit dari yang ia bayangkan. Pagi itu, saat Hasmi pergi bekerja, Adeva menatap punggung suaminya yang pergi begitu saja tanpa perkataan apapun. Ia merasa begitu jauh, meskipun mereka berada di bawah atap yang sama. Ada perasaan kosong yang mendalam, sebuah jurang antara mereka yang semakin lebar, tak terjangkau. Seperti sebuah kabut yang memisahkan hati mereka, Hasmi tidak pernah benar-benar melihat atau memahami rasa sakit yang kini menghimpit Adeva. Adeva menghela napas berat dan berdiri dari kursi. Ia berjalan menuju kamar tidur mereka, tempat yang dulunya penuh dengan kenangan indah, tempat di mana mereka tidur bersama dalam damai. Sekarang, ruangan itu terasa asing. Semua benda di sekitar kamar itu, mulai dari foto keluarga yang tergantung di dinding hingga spray putih yang selalu terlipat rapi, tampak seperti saksi bisu dari hubungan yang retak. Adeva memandang cermin yang tergantung di sisi tempat tidur, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak mengenali dirinya sendiri. Apa yang telah terjadi pada dirinya? Apa yang telah berubah? Dia mencium aroma parfum Hasmi yang masih menempel di bantal. Itu adalah aroma yang dulu membuatnya merasa aman, merasa dicintai. Namun sekarang, bau itu hanya membawa rasa kecewa yang mendalam. Adeva tahu ia tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian. Ponsel di tangan Adeva bergetar, menandakan sebuah pesan masuk. Itu adalah pesan dari sahabatnya, Rizka, yang sudah lama tak ia hubungi. Rizka selalu ada untuknya dalam masa-masa sulit, dan Adeva merasa perlu berbicara dengan seseorang. Mungkin ini saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaan yang sudah terlalu lama terkunci dalam hati. Pesan dari Rizka. Kamu baik-baik saja, Di? Aku tahu sesuatu sedang terjadi. Kita perlu bicara. Adeva membalas pesan itu dengan singkat, tanpa banyak kata-kata. Hatinya merasa lebih ringan setelah mengirimkan pesan tersebut. Ia tahu bahwa dengan berbicara,
Ia mungkin bisa menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Ia tak bisa terus menyimpan semua ini sendirian. Rizka membalas dengan cepat, memintanya untuk datang ke kafe tempat mereka biasa bertemu. Adeva merasa sedikit tenang. Meskipun sulit untuk berbicara tentang perasaan dan masalah rumah tangga yang sedang ia hadapi, berbagi dengan seseorang yang sudah lama mengenalnya akan membuatnya merasa sedikit lebih baik. Setelah beberapa jam, Adeva akhirnya bertemu dengan Rizka. Mereka duduk di sudut kafe yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rizka melihat ke wajah Adeva dengan tatapan khawatir. Ia tahu sahabatnya itu sedang terluka, dan rasa ingin tahunya tentang apa yang sebenarnya terjadi membuatnya tak sabar untuk mendengar penjelasan. Ada apa, Deva? Kamu tampak berbeda dari biasanya. Apa yang sedang terjadi? Tanya Rizka lembut. Adeva menghela napas panjang. Ia merasa bingung, antara ingin menangis atau sekadar membisu. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk menceritakan semuanya. Hasmi dia menikah lagi, Riz. Ujar Adeva. Suara seraknya hampir tak terdengar. Rizka terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Apa? Dia menikah lagi? Tapi bagaimana bisa? Kamu sudah membangun keluarga yang bahagia. Aku tahu, jawab Adeva, mengusap wajahnya yang kini dipenuhi air mata. Aku hanya ingin dia memilih aku, Rizka. Aku ingin dia melihat aku sebagai istrinya, bukan hanya sebagai pilihan kedua. Tapi dia malah memilih diam, memilih rahasianya itu. Rizka mengangguk, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Tapi apa kamu sudah bicara langsung dengan Hasmi tentang ini? Apa yang dia katakan? Adeva mengangguk pelan. Aku sudah memberinya pilihan, antara aku atau Clarissa. Tapi dia hanya terdiam. Tidak ada penjelasan, tidak ada keputusan. Itu artinya dia tidak bisa memilih aku, Riz. Rizka menggenggam tangan Adeva dengan lembut. Aku tahu itu pasti berat, tapi kamu harus berpikir matang-matang. Jangan biarkan dirimu terus sakit karena ketidakpastian. Kalau dia tidak bisa memilihmu, mungkin memang saatnya untuk kamu memilih jalanmu sendiri. Adeva merasa seolah beban yang sangat berat di pundaknya sedikit terangkat. Kata-kata Rizka benar. Kalau Hasmi tidak bisa memberikan kepastian, jika ia tidak bisa memilih di antara mereka, maka keputusan itu harus datang dari dirinya. Adeva merasa tak ada gunanya menunggu lebih lama. Hatinya sudah penuh dengan luka, dan ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Kembali ke rumah, Adeva mendapati Hasmi sedang duduk di ruang tamu, tampak lelah dan tak bersemangat. Wajahnya yang biasanya penuh dengan senyum kini tampak muram. Namun, di dalam hati Adeva, keputusan sudah bulat. Ia harus berbicara dengan tegas. Mas, aku sudah memikirkan semuanya. Aku tak bisa terus seperti ini, ujar Adeva dengan suara yang tenang, meskipun hatinya bergejolak. Aku minta kamu memilih, aku atau Clarissa. Jika kamu tidak bisa memilih, aku yang akan memilih. Aku memilih untuk pergi. Hasmi menatapnya dengan mata terbuka lebar, seolah tidak mengerti dengan apa yang baru saja didengar. Ia diam sejenak, berusaha menahan emosi yang mulai memuncak. Adeva, jangan buru-buru mengambil keputusan. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku tidak butuh penjelasan, Mas, jawab Adeva. Suaranya mulai bergetar. Aku butuh keputusan. Dan jika kamu tidak bisa memilih, maka aku yang akan memilih untuk pergi. Aku sudah cukup terluka. Hasmi hanya terdiam, tidak bisa lagi mengelak. Adeva tahu saat ini adalah saat yang sangat sulit, tapi ia sudah tidak bisa mundur lagi. Sudah terlalu banyak yang ia pertaruhkan, dan hatinya tidak bisa lagi dikhianati. Dengan langkah berat, Adeva pergi ke kamar tidur mereka, menyiapkan diri untuk malam yang penuh dengan keputusan yang tak terhindarkan. Hari-hari setelah percakapan malam itu berjalan lambat, seperti hidup terhenti dalam ruang yang penuh ketegangan.
Adeva merasa seakan dunia di sekitarnya tiba-tiba teredam, suaranya menghilang, dan hanya ada dirinya yang terjebak dalam perasaan hampa dan bingung. Meskipun ia sudah membuat keputusan untuk berpisah dengan Hasmi, hatinya tidak merasa lega. Ia merasakan beban yang sangat berat, dan meskipun ia tahu ini adalah jalan yang benar, langkah itu terasa sangat sulit untuk diambil. Pada pagi hari setelah percakapan itu, Adeva sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah untuk sementara. Anak-anaknya sedang berada di sekolah, dan Hasmi pergi ke kantor, seperti biasa. Ia mengumpulkan beberapa barang penting dari kamarnya dan mengemasnya dengan cepat, sambil berusaha menahan air mata yang hampir tidak bisa ia kendalikan. Setiap sudut rumah itu, yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, sekarang terasa seperti penjara yang membelenggu dirinya. Ia pergi ke rumah ibunya, tempat yang selalu menjadi pelabuhan saat hati terluka. Di sana, ia bisa menemukan kedamaian, meskipun rasa sakit di dalam hatinya tak kunjung reda. Ibu Adeva menerima kedatangannya dengan tangan terbuka, namun bisa melihat jelas betapa hancurnya hati anaknya. "Kenapa kamu datang, sayang?" tanya Ibu Adeva, yang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi dalam hidup putrinya. Adeva hanya bisa menangis, tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa lelah dengan semuanya, kehidupan rumah tangganya, perasaan yang terus dipenuhi dengan kebohongan, dan keputusan untuk berpisah yang harus ia ambil. "Ibu aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah memberi Hasmi pilihan, tapi dia malah memilih diam. Dia tidak bisa memilih antara aku dan Clarissa. Aku tak bisa terus hidup seperti ini, Bu. Aku merasa seperti aku tidak ada di dunia ini. Aku merasa seperti aku bukan siapa-siapa baginya," ujar Adeva. Suaranya penuh isak tangis. Ibu Adeva memeluknya erat, mencoba memberikan kekuatan pada putrinya yang sedang hancur. "Sayang, kamu sudah berjuang dengan segenap hati. Kadang, jika kita memberikan segalanya kepada orang yang tidak menghargainya, kita hanya akan terluka. Kamu tidak perlu terus bertahan jika itu sudah tidak sehat lagi. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan yang sejati." Adeva mengangguk pelan, tetapi hatinya terasa kosong. Kata-kata ibunya seperti menembus ke dalam hatinya. Namun tetap saja ada keraguan yang mengganggu. Bagaimana jika keputusan ini salah? Bagaimana jika ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Namun, semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa sudah tidak ada jalan kembali. Kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun itu hancur seketika. Dan mungkin, itu adalah hal yang terbaik untuk dirinya. Hari-hari yang dilalui di rumah ibunya terasa lebih sepi. Adeva menghabiskan waktu dengan membaca buku, menulis, dan mencoba menenangkan pikirannya. Anak-anaknya masih belum tahu apa yang terjadi, dan ia belum merasa siap untuk mengungkapkan segalanya kepada mereka. Ia ingin mereka tetap merasakan kedamaian, meskipun dirinya sedang dihantui oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di teras rumah ibunya, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Hasmi. Pesan dari Hasmi. "Di, aku minta maaf. Aku tahu aku telah mengecewakanmu. Aku ingin menjelaskan semuanya. Tolong beri aku kesempatan." Adeva terdiam, memandangi pesan itu dengan hati yang penuh pertanyaan. Ia tidak tahu harus bagaimana. Apakah ini waktu yang tepat untuk membuka kembali percakapan dengan Hasmi? Apakah ia benar-benar ingin mendengar penjelasan suaminya yang sudah mengecewakannya? Setelah beberapa lama, Adeva akhirnya membalas pesan itu. Pesan Adeva. "Hasmi, aku sudah memberi kesempatan. Aku sudah cukup terluka. Aku tidak bisa terus begini. Aku sudah memutuskan." Adeva merasa ada yang tertahan dalam hatinya saat mengetik pesan itu. Ia tahu ia sudah membuat keputusan, tetapi perasaan itu tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja. Hasmi sudah memberinya begitu banyak kebohongan, dan ia merasa tidak bisa lagi mempercayainya. Apapun yang akan Hasmi katakan, itu tidak akan mengubah keputusan yang sudah diambilnya.
Tidak lama kemudian, telepon Adeva berdering. Itu adalah telepon dari Hasmi. "Adeva." Suara Hasmi terdengar lembut, namun ada nada yang jelas mengandung penyesalan. "Tolong, dengarkan aku dulu. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Aku hanya bingung. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Adeva terdiam, menutup matanya sejenak. Ia tahu, di ujung sana, Hasmi sedang berjuang untuk mempertahankan pernikahan mereka. Tetapi bagaimana jika dia hanya berjuang untuk dirinya sendiri? Bagaimana jika semua ini hanya karena rasa bersalah dan bukan karena cinta yang sebenarnya? "Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian, Hasmi," jawab Adeva dengan suara yang lebih tegas. "Kamu sudah memilih untuk diam, memilih untuk tidak memilih aku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku layak mendapatkan seseorang yang bisa membuat keputusan untuk kita berdua. Aku tidak ingin menjadi pilihan kedua, Mas. Aku tidak ingin menjadi orang yang selalu menunggu." Hasmi terdengar seperti sedang berjuang untuk berkata sesuatu. "Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi aku akan berusaha untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah." Adeva merasa hatinya semakin berat. Ia tahu Hasmi mencintainya. Tetapi apakah cinta itu cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur? Apa yang bisa ia percaya sekarang? Kata-kata Hasmi sudah tidak berarti lagi. Setiap kali ia mendengar suara suaminya, bayangan Clarissa selalu muncul di benaknya. "Aku sudah memutuskan, Hasmi," ujar Adeva, mencoba menahan air mata yang mulai muncul. Aku minta maaf. Tetapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh kedamaian, dan aku harus mencari itu, meskipun aku tahu ini berat." Setelah beberapa detik hening, Hasmi menghela napas panjang. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga tidak bisa memaksa kamu untuk tetap tinggal." Adeva mengangkat wajahnya, melihat ibu yang duduk di sampingnya dengan pandangan yang penuh kasih. Ia merasa sedikit tenang setelah mendengar kata-kata ibunya beberapa hari lalu. Kata-kata ibunya kini kembali terngiang di telinganya. "Kamu layak mendapatkan kebahagiaan yang sejati." Dengan suara yang pelan namun penuh keyakinan, Adeva berkata, "Aku akan pergi. Ini adalah keputusan yang terbaik bagi kita berdua. Mungkin kita memang butuh waktu untuk menyembuhkan luka masing-masing." Setelah percakapan itu, Adeva merasa seperti ada beban besar yang terlepas dari pundaknya, meskipun perasaan sakit itu masih ada. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, dan meskipun begitu, ia merasa bahwa jalan ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kedamaian yang telah lama hilang. Adeva menyimpan ponselnya, lalu menatap matahari yang mulai terbenam di kejauhan. Langit yang memerah itu seolah menjadi simbol bagi hidupnya yang baru. Ada banyak hal yang harus dihadapi, tetapi kali ini, ia melangkah dengan keyakinan bahwa inilah saatnya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Adeva duduk di ruang tamu rumah ibunya, menatap ponselnya yang tergeletak di meja. Hatinya masih bergejolak, berputar-putar di antara perasaan yang tak menentu. Meskipun ia sudah membuat keputusan untuk berpisah, perasaan cemas dan keraguan terus mengganggu pikirannya. Ada saat-saat di mana ia merasa seperti langkah ini adalah hal yang benar, namun di saat lain, ia meragukan dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan meskipun ia mencoba untuk menjalani kehidupan baru di rumah ibunya, ia merasa kehilangan. Kehilangan akan rutinitas yang dulu ia jalani bersama Hasmi dan anak-anaknya. Kehilangan akan kedamaian yang dulu ada di rumah mereka. Anak-anaknya, meski tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, merasa ada sesuatu yang berubah. Mereka lebih sering bertanya-tanya tentang ayah mereka dan kenapa mereka tidak lagi tinggal di rumah yang dulu mereka sebut rumah. Suatu sore, Adeva mendapat telepon dari sekolah anak-anaknya.
Itu adalah telepon dari guru besar yang memberitahunya bahwa ada masalah dengan perkembangan emosional anak-anak. Mereka merasa cemas dan tidak dapat berkonsentrasi di sekolah. Adeva merasa hatinya semakin berat mendengar hal itu. Ia tahu bahwa perceraian ini bukan hanya berdampak padanya, tetapi juga pada anak-anak mereka. Tanggung jawab sebagai ibu dan pelindung mereka semakin besar, dan ia merasa tertekan. Sementara itu, Hasmi tidak pernah berhenti mencoba menghubungi Adeva. Setiap kali ia mendapatkan pesan atau telepon darinya, hatinya tertekan. Suaminya sepertinya masih berharap, mencoba untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak. Namun, meskipun ia tahu bahwa Hasmi merasa bersalah, Adeva tak bisa begitu saja melupakan rasa sakit yang telah ia rasakan. Suatu hari, saat Adeva sedang duduk di balkon rumah ibunya, menikmati secangkir teh hangat, ponselnya bergetar lagi. Kali ini, itu adalah pesan dari Hasmi. Pesan dari Hasmi. Di, aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku minta maaf. Aku ingin bertemu denganmu. Aku tidak bisa hidup seperti ini tanpa kamu. Tolong beri aku kesempatan terakhir. Adeva menghela napas panjang. Ia sudah mendengar permintaan itu berkali-kali. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada keraguan yang semakin kuat. Sebuah suara kecil di dalam dirinya yang bertanya apakah ia harus memberikan Hasmi kesempatan terakhir. Apakah itu akan mengubah semuanya? Apakah Hasmi benar-benar berubah? Ataukah ia hanya ingin kembali ke zona nyamannya? Kenapa aku masih berpikir tentang ini? Adeva berbicara pelan pada dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar siap untuk memaafkan segala sesuatu yang telah terjadi? Malam itu, setelah lama berpikir, Adeva akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Hasmi. Ia tahu bahwa ini akan menjadi percakapan yang menentukan, percakapan yang bisa mengubah banyak hal dalam hidup mereka. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Jika ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya, itu harus dilakukan sekarang. Namun, jika Hasmi masih sama, jika dia masih tidak bisa memberi kepastian, maka Adeva harus teguh pada keputusannya. Ketika mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi, Hasmi sudah menunggu dengan wajah penuh penyesalan. Ia duduk dengan tangan yang gemetar, seolah tidak tahu harus berkata apa. Adeva merasa ada perasaan campur aduk, rindu, amarah, dan kekecewaan yang mengalir begitu deras. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Hasmi. Suaranya pecah. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, dan aku tidak bisa mengembalikannya. Tapi aku benar-benar mencintaimu, dan aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku telah salah, aku minta maaf. Aku ingin kita bersama lagi. Tolong beri aku kesempatan. Adeva menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Hatinya terluka. Namun ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan untuk mendengar apa yang akan Hasmi katakan. Apa yang bisa ia katakan? Apa yang bisa ia percayai setelah semuanya hancur seperti ini? Kamu tahu, Mas, jawab Adeva dengan suara yang berat. Aku sudah memberikanmu banyak kesempatan. Aku sudah memberi kamu waktu untuk memilih, untuk mengatakan apa yang kamu inginkan. Tapi kamu selalu memilih untuk tidak memilih. Itu yang menyakitkan. Aku bukan pilihan kedua, dan aku tidak ingin selalu menunggu keputusanmu. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus bisa membuat pilihan yang jelas. Hasmi menunduk, terdiam. Aku tahu aku salah. Aku bingung. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa aku melakukan ini. Tapi aku benar-benar ingin kamu kembali. Aku tidak ingin kehilanganmu dan anak-anak kita. Adeva menarik napas dalam-dalam. Kamu bilang kamu ingin memperbaiki semuanya, Mas. Tapi apa itu benar-benar mungkin? Apa kamu bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hilang? Kamu pikir, bagaimana bisa kita membangun kembali semuanya setelah begitu banyak kebohongan? Hasmi diam, tak bisa menjawab. Adeva bisa melihat kekhawatiran di wajahnya.
Tapi ia juga tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Aku harus berjuang untuk anak-anak, Mas. Lanjut Adeva. Mereka juga butuh kepastian. Dan aku tidak bisa memberimu kesempatan lagi jika kamu tidak bisa menunjukkan bahwa kamu bisa berubah. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini lagi. Suasana hening sejenak. Adeva merasa seperti ia sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama ia kenal. Namun entah mengapa, kini terasa asing. Hasmi tampak tertekan, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Adeva bisa merasakan kesedihan yang dalam diri suaminya. Namun ia juga merasakan bahwa langkah ini adalah langkah yang benar. Aku sudah memutuskan, Mas, ujar Adeva akhirnya. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa lagi menunggu keputusan yang tidak pernah datang. Aku butuh kedamaian, dan aku tidak bisa menemukannya denganmu. Hasmi mengangkat wajahnya, mencoba untuk berbicara lagi, tapi Adeva menahannya dengan satu tatapan yang penuh penegasan. Tidak, Mas. Ini sudah cukup. Aku sudah memilih. Aku memilih untuk pergi. Adeva berdiri, menatap suaminya yang tampak terhimpit oleh kesedihan. Ia tahu keputusan ini akan mengubah hidup mereka, tetapi perasaan itu harus dihadapi. Hasmi tidak bisa lagi menjadi juru selamat dalam hidupnya. Sekarang, ia harus menjadi penyelamat bagi dirinya sendiri. Langkah kaki Adeva terasa berat saat ia melangkah keluar dari kafe itu, tetapi ada kelegaan yang tak bisa ia jelaskan. Walaupun hatinya masih terluka, ia tahu bahwa langkah ini adalah awal dari kebebasan yang sudah lama ia impikan. Keputusan Adeva untuk berpisah dengan Hasmi sudah bulat, meskipun hatinya tidak sepenuhnya tenang. Setiap langkah yang ia ambil menuju kebebasan terasa berat, seolah setiap hari adalah ujian baru untuk menemukan kembali dirinya. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat, tetapi dalam hati, ada keraguan kecil yang masih berbisik. Apakah ini benar-benar yang terbaik untuk anak-anak mereka? Setelah pertemuan yang penuh emosi dengan Hasmi, Adeva kembali ke rumah ibunya. Ia merasa tidak nyaman tinggal di sana terus-menerus, meskipun ibu dan keluarganya selalu mendukung. Rasanya, ia sudah cukup dewasa untuk menghadapinya sendiri, tetapi situasi ini membuatnya merasa terperangkap antara rasa tanggung jawab dan keinginan untuk mandiri. Hari-hari setelah perceraian semakin membingungkan. Adeva mencoba menjalani rutinitas baru, berusaha mengatur kehidupan sehari-hari dengan dua anaknya yang semakin bertanya-tanya tentang ayah mereka. Mereka tidak sepenuhnya memahami alasan di balik keputusan ibunya, tetapi mereka merasa ada yang berubah. Adeva tahu bahwa ia harus menjaga anak-anaknya dengan baik, meskipun hatinya penuh luka. 1 minggu setelah perceraian itu resmi, Adeva menerima telepon dari pengacara. Itu adalah kabar yang tak pernah ia inginkan, tetapi kenyataan yang harus ia hadapi. Hasrat Hasmi untuk mencoba mempertahankan hak asuh anak-anak mereka. Hasmi menuntut agar mereka berbicara di pengadilan mengenai siapa yang akan mendapatkan hak asuh penuh. Meskipun ini bukan sesuatu yang mengejutkan, Adeva merasa kembali dihantui oleh ketegangan yang ia coba hindari. Kembali ke pengadilan akan menjadi pukulan emosional yang besar. Adeva tahu bahwa Hasmi ingin menunjukkan bahwa ia masih peduli, tetapi di sisi lain, Adeva juga merasa bahwa Hasmi hanya ingin mempertahankan sesuatu yang bisa memberinya kenyamanan tanpa mengorbankan apapun. Ia tidak ingin anak-anaknya terjebak di antara dua dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Adeva memutuskan untuk melawan keputusan itu. Ia tidak ingin memperjuangkan hak asuh anak-anaknya di pengadilan hanya untuk memenuhi ego Hasmi. Ia yakin bahwa ia adalah orang yang lebih stabil secara emosional untuk membesarkan anak-anak mereka. Walaupun ia merasa lelah dan tertekan, ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk kebahagiaan mereka, untuk memberikan anak-anaknya rumah yang penuh cinta dan kedamaian. Suatu pagi, setelah menerima kabar dari pengacara, Adeva duduk di ruang tamu rumah ibunya dengan kedua anaknya yang sedang bermain di lantai. Dalam keheningan itu, ia merasakan satu hal yang benar-benar ia butuhkan, kedamaian. Namun,
Kedamaian ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan kedamaian itu, ia harus lebih kuat dari sebelumnya. Ia harus bisa menemukan dirinya kembali, meskipun perasaan sakit dan kehilangan masih membayangi langkah-langkahnya. Setelah beberapa hari berpikir dan mencoba untuk mencari cara terbaik bagi anak-anaknya, Adeva memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog. Ia merasa bahwa menghadapi perceraian ini sendiri terlalu berat, dan mungkin bantuan dari seorang profesional akan memberinya pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana cara mendekati anak-anaknya selama proses ini. Ia ingin anak-anaknya merasa bahwa meskipun pernikahan mereka berakhir, mereka tetap memiliki keluarga yang penuh kasih sayang. Di ruang praktek psikolog, Adeva merasa sedikit cemas saat duduk di kursi empuk yang ada di depan sang psikolog. Namun, ia tahu bahwa ia sudah membuat keputusan yang tepat untuk mencari bantuan. Psikolog yang ia temui bernama Dr. Tania, seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah dan penampilan tenang. Dr. Tania menyapa Adeva dengan lembut dan menyarankan agar mereka mulai berbicara tentang apa yang terjadi. "Adeva, apa yang membuat Anda ingin datang ke sini hari ini?" tanya Dr. Tania dengan nada yang penuh empati. Adeva menarik napas panjang. "Saya ingin tahu bagaimana cara menjelaskan perceraian ini kepada anak-anak saya dengan cara yang baik. Saya ingin mereka tetap merasa dicintai dan tidak merasa terbagi antara kami. Tapi saya juga merasa kehilangan arah. Rasanya seperti saya tidak lagi tahu siapa diri saya. Saya merasa hancur, tetapi saya harus tetap kuat untuk mereka." Dr. Tania mengangguk dengan penuh perhatian. Proses perceraian memang bisa sangat berat, terutama jika melibatkan anak-anak. Tetapi ingatlah bahwa perasaan Anda sangat penting, dan Anda berhak merasa sedih atau bingung. Anda juga berhak untuk mencari cara agar anak-anak Anda merasa aman dan stabil, meskipun perubahan ini terjadi. Adeva mengusap matanya. "Tapi saya merasa tidak siap, Dr. Tania. Saya tidak ingin mereka merasa terluka. Saya tidak ingin mereka berpikir bahwa perceraian ini terjadi karena kesalahan mereka." Dr. Tania tersenyum lembut. "Penting untuk Anda ingat bahwa perceraian ini adalah keputusan antara dua orang dewasa, bukan kesalahan anak-anak. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, asalkan mereka merasa bahwa mereka tetap memiliki dukungan dan kasih sayang dari orang tua mereka." Adeva merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia harus terus berjuang untuk menemukan cara terbaik untuk mendidik dan merawat anak-anaknya. Ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia butuh waktu, dukungan, dan banyak usaha untuk menjadi ibu yang kuat dan penuh kasih. Hari-hari berikutnya, Adeva mulai meluangkan lebih banyak waktu bersama anak-anaknya. Ia mengajak mereka bermain di taman, membuat kue bersama, dan melakukan berbagai kegiatan yang bisa memberi mereka kenyamanan. Di tengah ketegangan yang masih menghantui kehidupannya, Adeva berusaha untuk menciptakan kenangan indah bersama mereka, untuk membangun kembali ikatan yang erat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perceraian ini tidak akan pernah benar-benar mudah. Setiap hari, ia merasakan perasaan kesepian dan kerinduan akan masa lalu. Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Ketika akhirnya tiba saatnya untuk pergi ke pengadilan dan menyelesaikan urusan hak asuh anak, Adeva merasa lebih siap. Ia tidak lagi terhimpit oleh keraguan atau ketakutan akan kehilangan anak-anaknya. Ia tahu bahwa ia telah memilih yang terbaik untuk mereka, dan ia akan terus berjuang demi kebahagiaan mereka. Ia tidak ingin menjadi korban keadaan lagi. Kini, Adeva memilih untuk menjadi wanita yang lebih kuat, yang meskipun terluka, tetap mampu berjalan tegak untuk masa depan yang lebih cerah bagi dirinya dan anak-anaknya. Setelah perceraian yang penuh gejolak, Adeva merasa seperti memulai hidup baru dari awal. Ia harus menata kembali segala sesuatunya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya. Kehidupan yang dulu penuh dengan rutinitas bersama Hasmi, kini harus ia jalani seorang diri.
Meski banyak luka yang harus ia sembuhkan, Adeva memutuskan untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia tahu, masa depan mereka masih panjang dan anak-anaknya memerlukan ibu yang kuat. Dimulai dengan langkah kecil, Adeva mencari pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan tetap. Dengan latar belakangnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang juga pernah membantu Hasmi dalam pengelolaan bisnisnya, Adeva merasa cukup siap untuk terjun kembali ke dunia profesional. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, ia tidak pernah mengizinkan keraguan itu menghalangi langkahnya. Ia memulai perjalanan karirnya dengan bekerja di sebuah perusahaan kecil di bidang pemasaran digital. Meskipun gaji yang diterimanya tidak besar, pekerjaan ini memberinya rasa percaya diri yang sudah lama hilang. Adeva bekerja keras, belajar setiap hari, dan mencari peluang untuk berkembang. Di luar jam kerja, ia mulai mengembangkan keahlian dalam copywriting, SEO, dan media sosial, yang ternyata menjadi keunggulannya. Lambat laun, kesuksesan mulai menghinggapinya. Setelah hampir setahun bekerja di perusahaan tersebut, Adeva mendapatkan kesempatan untuk memimpin sebuah proyek besar. Dia sukses mengembangkan strategi pemasaran yang membuat perusahaan itu mendapatkan banyak klien baru. Prestasinya semakin bersinar, dan manajemen perusahaan mulai melihat potensi besar dalam dirinya. Tak lama setelah itu, Adeva mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih tinggi di perusahaan yang lebih besar, dan ia pun menerimanya tanpa ragu. Meskipun kehidupan profesionalnya semakin cemerlang, Adeva tidak melupakan anak-anaknya. Ia berusaha sebaik mungkin untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu memastikan bahwa anak-anaknya merasa dicintai dan diperhatikan. Ia menyadari bahwa meskipun ia bekerja keras untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan anak-anaknya adalah prioritas utama. Berkat kerja keras dan ketekunannya, Adeva tidak hanya berhasil membangun karir yang cemerlang, tetapi juga memperluas jaringan bisnis dan keuangannya. Ia mulai mengumpulkan modal untuk membangun bisnisnya sendiri, sebuah agensi pemasaran digital yang berfokus pada strategi branding untuk usaha kecil dan menengah. Ide ini muncul setelah melihat banyaknya usaha kecil yang kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara efektif. Adeva merasa bahwa ia bisa membantu mereka berkembang dengan pengalaman yang ia miliki. Agensi pemasaran digital yang ia bangun berkembang pesat. Klien-klien dari berbagai industri mulai berdatangan, dan reputasi Adeva sebagai seorang pengusaha sukses semakin dikenal. Bahkan, ia berhasil menghire beberapa staf yang berbakat dan berkomitmen untuk membantunya mewujudkan visi bisnisnya. Dalam waktu 2 tahun, agensinya menjadi salah satu yang terkemuka di bidangnya, dengan berbagai penghargaan yang ia terima atas keberhasilannya. Namun, meskipun kehidupan pribadi dan profesionalnya semakin baik, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya, Hasmi. Ia tidak pernah benar-benar melupakan pria yang pernah menjadi suaminya. Namun, ia telah belajar untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Adeva tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sementara itu, Hasmi yang dulu begitu sukses kini mulai terpuruk. Setelah perceraian, perusahaannya mengalami penurunan drastis. Bisnis yang dulu dikelola dengan baik kini terancam bangkrut. Keputusan Hasmi untuk menikahi wanita lain secara diam-diam telah memberi dampak besar pada kestabilan emosional dan keuangan perusahaan. Beberapa klien besar yang semula mempercayakan bisnis mereka pada perusahaan Hasmi mulai mengalihkan kontrak mereka ke kompetitor yang lebih stabil. Hasmi, yang dulu selalu terlihat percaya diri, kini merasa terperangkap dalam hutang dan kerugian. Ia mencoba berbagai cara untuk memperbaiki keadaan, namun semakin lama, ia semakin merasa bahwa segala sesuatu berjalan lebih buruk. Ia kehilangan banyak klien. Beberapa pekerja kunci yang selama ini mendukungnya pun mulai meninggalkan perusahaan karena ketidakpastian yang ia buat. Tidak hanya itu, ia juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pernikahan keduanya tidak seindah yang ia harapkan. Ketika ia melihat kembali ke belakang, Hasmi mulai menyadari bahwa ia telah melakukan banyak kesalahan. Keputusan untuk mengabaikan Adeva,
Wanita yang selama ini mendampinginya dengan penuh kasih dan pengertian, menjadi titik balik dalam hidupnya. Hasmi menyadari bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga, keluarganya. Suatu malam, setelah pertemuan dengan investor yang gagal, Hasmi duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap layar komputernya yang kosong. Ia merasa bingung dan putus asa. Hatinya berat, seolah tak bisa bernapas lagi. Di tengah kesedihannya, wajah Adeva muncul dalam pikirannya. Ia ingat bagaimana dulu, dengan sabar dan penuh pengertian, Adeva selalu mendukungnya dalam segala hal, bahkan ketika ia meragukan kemampuannya sendiri. Kenapa aku bisa begitu bodoh? Hasmi bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa aku memilih jalan yang salah? Kenapa aku menghancurkan semuanya? Dia mulai menyesali segala keputusan yang ia buat. Jika waktu bisa diputar kembali, ia akan melakukan semuanya dengan cara yang berbeda. Tapi ia tahu, sesal tidak akan mengubah apapun. Hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan, meminta maaf kepada Adeva dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan besar yang ia buat. Hasmi mencoba menghubungi Adeva berulang kali, tetapi selalu gagal. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas tindakannya, meskipun itu mungkin sudah terlambat. Adeva, yang kini sudah menjadi wanita sukses dengan kehidupannya sendiri, tidak lagi memberi tempat bagi Hasmi. Namun, di dalam hatinya, Hasmi merasa bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah. Tapi perubahan itu, ia tahu, bukan sesuatu yang bisa datang begitu saja. Itu membutuhkan waktu, dan lebih penting lagi, pengorbanan. Adeva, di sisi lain, tidak terlalu memikirkan Hasmi. Ia telah terlalu jauh melangkah. Hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan yang ia bangun dengan kerja kerasnya sendiri. Ia merasa bangga dengan dirinya, tidak hanya karena ia berhasil mengatasi perceraian dan membangun karir, tetapi juga karena ia berhasil menjadi ibu yang kuat dan mandiri untuk anak-anaknya. Setiap hari yang ia jalani adalah bukti bahwa ia tidak membutuhkan siapapun untuk mendefinisikan kebahagiaannya. Bahkan, meskipun ia tahu Hasmi menyesali keputusan yang telah dibuat, ia juga tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan memilih untuk melangkah maju. Adeva merasa puas. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Ia telah menorehkan kisah keberhasilan dari nol. Sebuah kisah yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, tetapi juga kemenangan yang layak dirayakan. Tamat. Terima kasih teman-teman batas kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.